Kalau Ridwan Kamil kan baru mau maju Jakarta. Kalau gue kan udah di Jakarta. Jadi gue gak anytime gampang gitu. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Dalam perjalanan. Tapi udah Tapi katanya siapa antara sih? Pak Ahmad Zaki atau Pak Ridwan Kamil? Dua-dua sudah diberikan surat oleh Partai Golkar sebelum pemilu penugasan untuk pilkada. Oh itu masih lama, mungkin dalam 6 bulan. Tapi ada rencana itu kalau dicalonkan. Ada pertimbangan. Terkait pilkada pada partai yang akan memutuskan. Jadi kami semua, termasuk saya, akan mendukung penuh apa yang menjadi keputusan partai. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan malam ini spesial meskipun pemilunya sudah selesai tapi kita tetap mengundang suara-suara anak muda. Malam ini bergabung langsung di studio CNN Indonesia BEM Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Selamat malam teman-teman dari UNJ. Nanti boleh bertanya, menyuarakan pendapat, menyuarakan unek-unek kenapa sih harus dipilih presiden begitu ya. Pasti kan teman-teman pengennya dipilih oleh kalian langsung kan. Apalagi pemilih di DKI ini di atas 50% adalah pemilih muda. Oke, nanti teman-teman boleh menyatakan pendapat ataupun bertanya ke narasumber saya. Di segmen ini saya akan bahas nanti soal siapa yang akan berlaga di kontestasi Pilgub DKI kalau memang Gubernur DKI-nya dipilih melalui pilkada langsung. Tapi kita dengarkan dulu pernyataan dari politisi yang satu ini. Gua lah, Cagup kan namanya masih lama, masih 6 bulanan. Jadi nanti Bang, Abang nggak tahu Pak Anies nih Bang kira-kira Kenapa? yang untuk Cagup. Nggak tahu. Anies kali maju lagi. Gua sih enggak. Oke, dan ini adalah pernyataan dari Capres nomor 1 ya, Anies Baswedan. Anda bisa lihat di layar, itu isu kembali maju Pilgub DKI untuk mengalihkan Pilpres. Akan-akan Pilpres sudah selesai, kata Mas Anies Baswedan di hari Jumat 8 Maret 2024. Itu isu hari ini, apakah isunya nanti 6 bulan lagi bisa berubah? Saya mau langsung tanya ke Mas Wibi. Mas Wibi, kami dengar bahwa Nasdem sedang mempertimbangkan kembali untuk mengusung Anies Baswedan di kontestasi Pilgub DKI, itu betul? Kita masih menghormati proses di KPU. Jadi sebelum itu ditetapkan, posisi Nasdem adalah mengusulkan nama dari internal. Siapa? Yaitu Kakak Ahmad Saroni. Alasannya apa? Rekannya Bang Erwin Aksa di Dapil. Satu dapil. Ya, tentunya Bang Roni punya rekam jejak lah di Jakarta ya. Dia memang anak Priuk asli. Dimana kalau bicara konteks Jakarta ya cukup panjang lah. Dimulai dari bawah. Dan ketika kita bicara City of Dream itu Jakarta, itu adalah wujudnya adalah Ahmad Saroni. From nobody, be somebody. Jadi di situ kita kenapa memberikan kesempatan itu kepada Bang Ahmad Saroni untuk maju di DKI Jakarta. Oke, tapi kan kalau secara elektoral ya di atas kertas itu buat Mas Anies Baswedan diusung kembali itu peluangnya bisa di atas 70% karena pada saat kemarin Pilpres saja Mas Anies nomor 2 setelah Pak Prabowo dan Pak Prabowo kan sudah menang Pilpres kalau nanti ditetapkan oleh KPU. Artinya kan chance-nya Mas Anies ini di atas 70 sampai 80%. Itu akan gampang sebetulnya kalau mengusung Mas Anies di DKI. Di Jakarta ini nggak ada yang gampang. Bang Ariza mungkin tahu, Bang Mardhani juga tahu gitu, gimana sulitnya berkontestasi di Jakarta ya. Jadi siapapun yang nanti bermain di Pilgub DKI Jakarta ini di sini no man's land. Jadi kalau dibilangin adalah basis tertentu, semua tuh bisa terjadi berubah spin begitu saja di Jakarta. Jadi untuk Pak Anies maju kembali, kita menghargai proses di KPU itu. Pertama, setelah dari tanggal 20 ketika itu ditetapkan resmi di KPU, tentunya Nasdem punya sikap untuk siapa yang maju di DKI Jakarta. Entah itu Pak Anies mungkin maju kembali atau memang kita tetap pada usungan kita Bang Ahmad Saroni. Oke, tapi kan Nasdem nggak bisa mengusung sendiri ya, butuh satu partai lagi. Ini akan tetap mengusung calon ataupun berkoalisi dengan koalisi perubahan atau bisa cair nih nanti? Tentu prioritas kita pada koalisi perubahan ya. Prioritas kita pada koalisi perubahan, di sini ada Bang Mardhani, di sini dari PKS. Tentu kita punya satu Tetap berharap ya. bonding khusus ya Masih dengan bareng sama teman-teman kita di PKS. PKB. Kita bisa bersama-sama, tapi tentunya kita juga membuka diri dengan siapapun untuk bergabung dengan kita. Di sini juga ada sahabat yang kawan lama kita, Bang Ariza Patria, Wagub saya ini.
di mana beliau juga punya rekam jejak yang luar Berarti biasa bisa baik. membuka sama Gerindra, Ya, Nasdem. sangat terbuka. Oh, berarti cair Nasdem. Sangat terbuka. Oke. Dan Bang Erwin Aksa juga sebagai tokoh yang sangat amat terkenal di nasional, pengusaha sukses. Tentunya Jakarta kalau misalnya jadi konglomerasi tadi butuh seorang Erwin Aksa untuk membangun Jakarta dari sektor bisnis gitu kan. Jadi ya sangat terbuka. Oke, jadi Nasdem nggak akan stick sama koalisi perubahan ya, Prioritas pastinya koalisi perubahan. tapi terbuka untuk partai di luar itu. Tentu politik itu kan selalu terbuka. Kita kan silaturahim sama siapa saja. Siapapun yang ingin berbuat untuk Jakarta, selagi itu tidak seperti yang sebelumnya, utusan presiden itu, kita pasti akan bareng-bareng. Oke, saya mau ke PKS Pak Mardhani. Kalau tadi Nasdem masih menunggu hasil ya di tanggal 20 Maret, tapi mereka sudah punya nama Bang Sahroni, tapi mungkin Anies akan dipertimbangkan kalau dari PKS, mengingat suara PKS paling tinggi saat ini ya di DPRD DKI, apakah mengusung Anies menjadi salah satu pertimbangan utama bagi PKS? Yang pertama tentu kita melihat Mas Anies Baswedan punya track record 5 tahun memimpin Jakarta, tingkat kepuasannya tinggi sekali. Dan terbukti walaupun kalah sekitar, saya hitung tadi 50.000 aja, 2,9 berapa sama 2,9, kita kalahnya tuh Mas Anies Amin tuh di DKI cuma 50.000. Jakarta Pusat Amin menang, Jakarta Selatan Amin menang, Jakarta Timur Amin menang. Artinya Mas Anies Barat kalah. di barat dan utara kalah tapi tetap dapat Ya nomor nanti 2. Anda jelasin sebentar ini Nomor lagi 2. dijelasin. Artinya Mas Anies Bangga itu banget. sudah terbukti memimpin dengan baik dan terbukti di Pilpres. Tetapi tetap kita sekarang koalisi perubahan fokus untuk mengawal agar di 20 Maret nanti ada keputusan yang tegas dan jelas. Dan jangan lupakan PKS, Nasdem, teman-teman PDIP lagi mengupayakan hak angket. Mudah-mudahan itu bergulir dengan lancar sehingga masyarakat tahu tidak ada kecurangan di balik itu. Hak angket kan nggak mengubah hasil pemilu ya Pak Mardhani ya? Tidak mengubah, tetapi tetap itu bisa membuka kotak Pandora yang bahwa hak tidak kita angket tahu. adalah proses politik di DPR, pilkada kan akan tetap Sangat jalan wajar, terus nih. sangat PKS wajar. akan mempertimbangkan Mas Anies? Nah jadi sekarang pendapat pribadi nih ya, Ya. pribadi. Siapa yang jadi gubernur DKI kalau nanti kita punya keputusan dipilih oleh rakyat, mungkin 80-90% insya Allah dipilih karena sudah ngobrol kemarin, pemerintah juga, itu Prabowo dan Jokowi gabungan, kalau mereka berdua bergabung dan memilih salah satu punya peluang besar. Karena mereka menang Pilpres, punya sumber daya dan sangat berharap DKI biar inline dengan pemerintah pusat. Jadi? Yang kedua Mas Anies Baswedan. Kalau nanti di 20 Maret sudah Anies penokohan dan ketokohannya luar biasa. Jadi bagi PKS nama pertama yang direkomendasikan adalah Anies. Nanti kalau PKS sangat nunggu Majelis Syuro. Tapi siapapun yang bertarung di Jakarta akan sangat memperhatikan PKS. Karena kita partai yang solid, terbukti menang di Pilkada DKI. Tapi pendapatnya sehingga seperti apa menurut saya setelah 20 Maret, setelah angket akan lebih jelas. Seperti apa komposisinya. Tapi menurut Pak Mardhani kemungkinan besar Mas Anies ya? Atau Pak Mardhani juga? Pak Mardhani suaranya tinggi loh, masa Pak Mardhani nggak mau nyoba di Pilgub? Kalau di PKS kita semua tuh prajurit ya. Kalau disuruh siap tempur, mau suara tinggi, mau suara rendah. Jadi gitu. kalau misalnya Nasdem nanti bareng sama PKS gitu, Anies Mardhani mau? Kalau itu keputusan pimpinan, dengan sangat bahagia. Harus mundur loh. Karena teman Nasdem dan teman PKB ini solid sekali kita di koalisi perubahan. Ini PKB ya? Jadi PKS, jadi PKS berharapnya kader NU dia. Jadi PKS berharapnya tetap bisa berkoalisi sama Nasdem dan juga PKB. Paling baik koalisi perubahan yang sudah berjalan selama ini diteruskan di pilkada-pilkada. bisa bersama. Tetapi di PKS untuk pilkada diberi kebebasan. Biasanya teman-teman DPW dulu. Nah, seperti Wibi tadi ya teman-teman DPW PKS lebih dulu cair berarti. mereka akan komunikasi, nanti ngajukan karena kita tidak bisa memutuskan dari atas. Teman-teman di bawah perlu didengar aspirasinya. Mungkin di bawah sudah komunikasi dengan Nasdem, dengan PKB, mungkin juga dengan Golkar, mungkin diberikan kebebasan. Nanti dari situ nanti pusat DPP yang akan memutuskan di melalui Majelis Syuro. Oke, saya mau ke Golkar dulu, Bang Erwin. Tadi di bursa Cagup sudah ada 2 nama ya. Yang pertama adalah namanya Ridwan Kamil dan juga namanya Ahmad Zaki Iskandar. Tapi dalam pemilu legislatif kemarin nama Zaki Iskandar sebagai ketua DPD bahkan nggak masuk ya, nggak lolos ya.
di pemilu legislatif suaranya kalah sama Anda. Jadi yang kami dengar ya itu memang data Ini kampanye banget ini. Ini data saya kan bicara data aja. Ya. Perolehan suara bener kan? Kurang lebih begitu. Artinya chance-nya Ahmad Zaki itu tergantikan oleh Anda. Jadi yang kandidat Golkar saat ini adalah Ridwan Kamil dan Erwin Aksa maju gubernur DKI. Jadi lagi-lagi kemarin dibahas juga bahwa Di rapat pleno. bahwa semua yang diberikan mandat kemarin untuk pilkada akan dievaluasi. Oke. Akan dievaluasi. Buat Golkar, Jawa Barat itu penting ya karena Golkar menang di Jawa Barat kemarin. Ya, jadi Golkar pemenang terbesar di Jawa Barat. Jadi buat Golkar juga pemerintahan Jawa Barat itu penting. Jadi Ridwan Kamil buat Golkar penting juga di Jawa Barat. Jadi Ridwan Kamil mendingan jadi gubernur Jawa Barat jadi aja. Golkar maju memberikan 2 rekomendasi ke Ridwan Kamil. Oke, Jabar dan Barat, DKI. Tapi buat Golkar hari ini Ridwan Kamil lebih strategis di Jawa Barat. Berarti yang lebih strategis di DKI Anda gitu. Oh enggak, itu belum dibahas. Oke. Tapi Bang Erwin Karena mau maju Golkar nggak? itu berdasarkan ilmiah semuanya. Oke. Tapi Bang Erwin mau maju nggak? Berniat maju nggak di kontestasi Pilgub Harus DKI? tanya konstituen saya baru ikut pileg. Oke. Masa Ada orang saya utara nggak di sini nih? konstituen saya terus belum saya tanya. Tapi nggak berniat menjajal gitu. Kenapa? Nggak berniat Konstituen menjajal. saya kan harus tanya. Saya kan niatnya Suara nyampe. konstituennya gimana sejauh ini? Oh, iya, Pengen saya nggak kan belum Bang Erwin tanya maju? ke konstituen saya. Oke. Ya, jadi kalau buat Golkar kita berdasarkan ilmiah semuanya. Hmm. Jadi semuanya dari analisa Ya, semuanya. berdasarkan ilmiah dan berdasarkan statistik Dan di Golkar. itu sudah suara di DKI memikirkan paling Jawa tinggi siapa? Barat, Jawa Barat, Banten penting. Oke. Sekarang DKI terbuka Ya. buat Golkar. Jadi Jadi Golkar penting juga buat DKI Jakarta. Oke, secara ilmiah, secara statistik di DKI Golkar suaranya siapa yang paling tinggi? Tanya ini lembaga penelitian Enggak, dari hasil survei Oh, Golkar. hasil kemarin. Ya, hasil kemarin. Suara hasil siapa? pileg. Ya. Ya, kamu udah tahu tadi. Oke, kamu udah suaranya sendiri. Bang Erwin Aksa maksudnya. Kamu udah bilang tadi ya, kan itu berarti sendiri. salah satu modal ya. Karena suara Anda paling tinggi, Iya. jadi Anda punya modal untuk bisa maju kontestasi Pilgub secara ilmiah kan? Secara ilmiah. Oke, Ya, berarti karena Golkar keputusan- pakai ilmiah ya. Oke, karena secara ilmiah suara Anda paling tinggi, jadi kans Anda jauh lebih tinggi dibanding kader yang lain dong. Ya, kalau ditanya dulu lembaga survei kita harus cek Ya. dulu kan. Lu ini kan hasil. Ya kalau hasil ya Nanti Ya, lumayan kok malu-malu gitu Bang lumayan Erwin lah. ngomong hasilnya. antara pileg sama pilkada tuh Dua ada hal yang berbeda ya. berbeda. Nanti saya mau tanya ke Jadi gini, Oke. kalau pilkada banyak yang populer, banyak elektoralnya tinggi, nggak dapat tiket. Jadi yang paling penting itu bangun koalisi, nggak dapat tiket. Banyak kemarin pilkada yang terakhir itu Oke. 2020, banyak yang tinggi elektoralnya, popularitasnya tinggi. Oke. Nggak dapat tiket, nggak bisa maju. Oke, Golkar nanti akan memprioritaskan koalisi dengan siapa? Kalau ini kan udah jelas nih koalisi perubahan nih. Kalau ini Ya lebih tentunya kita bicara dulu dong. Oh, koalisi Indonesia Maju. Itu yang akan diprioritaskan. Tapi kan buat Golkar, pilkada itu berbeda dengan apa yang kita bangun kerjasama di koalisi Indonesia Maju. Oke. Karena koalisi Indonesia Maju itu kerjasama Ya. untuk nasional. Untuk daerah itu berbeda lagi kerjasamanya. Oh, jadi Golkar akan lebih cair sama kayak Nasdem tadi. Oh iya, cair. Mazhabnya sama ya? Cair. Oke, cair. Kan Ya. satu rahim. Ya, Satu rahim. satu rahim. Saya mau ke Bang Riza. Bang Riza sebagai Anda mantan Wagub DKI. Jadi gimana? Mau maju lagi nggak di Pilgub DKI? Jadi yang pertama ya, kami ini kader-kader Partai Gerindra di seluruh Indonesia kalau dipelajari itu selalu mengikuti patsun partai. Ya, apa? Mengikuti apa yang menjadi kebijakan. Jadi sejauh belum ada keputusan ketentuan partai, kita patuh dan taat. Ya. Jadi nggak ada tuh di Partai Gerindra tuh yang genit-genit ya kan, mau jadi calon bupati, wali kota, gubernur, apalagi presiden. Kita mengikuti. Jadi kami patuh dan taat. Jadi nunggu perintah partai. Menunggu perintah partai. Kalau partai memerintahkan, Kalau Anda partai siap nggak? memerintahkan untuk maju, maju. Kalau partai menunjuk untuk tidak maju, ya tidak maju. Oke. Jadi kita patuh dan taat. Apalagi saya pribadi juga Oke. ya. Sebagai pribadi tidak bijak juga tidak baik kalau kita meminta-minta jabatan ya. Saya dulu di Partai Gerindra ikut mendirikan partai 2009 sudah diminta jadi caleg. Waktu itu bilang saya sama Pak Dasko milih Ya. membangun partai tidak nyalek. 2000 maju ditunjuk baru nyalek. Alhamdulillah jadi. 2019 jadi juga. Jadi gubernur juga alhamdulillah wakil gubernur waktu itu. Nah, ini juga untuk mengulang romantisme dengan Mas Anies gimana nanti? Kira-kira mau nggak nih? Kan yang sebelumnya Anies dengan Riza Patria. Pak Anies kan tadi sudah menjadi calon presiden Ya, yang akan siapa tahu mau maju di kontestasi 2024
menurut hemat kami sudah kalah dengan Pak Prabowo. Jadi nggak boleh maju lagi? Ya itu hak, Hak, saya kira ya hak. makanya. Kita tidak boleh melarang, juga tidak perlu mendorong-dorong. Ya kan tadi Anda Semua bilang. kita serahkan pada mekanisme aturan konstitusi yang ada. Oke. Bagi kami Jadi nggak sebagai mau kader, berpasangan dengan Mas Anies? bagi kami Anies kader Riza Patria. mengikuti apa yang menjadi keputusan Oke. kebijakan partai. Baik, baik. Dengan Tapi- siapa kita Oke. berkoalisi, Ya. dengan siapa kita berpasangan, itu kami serahkan kepada pimpinan partai akan bijak, apalagi Pak Prabowo, nanti ada Pak Dasko, Pak Muzani dan seluruh Pak Hasim akan memutuskan yang terbaik. Itulah yang kita, siapapun yang ditunjuk, kami sebagai pimpinan DKI Jakarta dan jajaran Yap. pengurus semua akan mendukung dan memperjuangkan memenangkan, sebagaimana kami berjuang juga bersama-sama memenangkan Prabowo Gibran di DKI Jakarta. Nah ini kan Prabowo Gibran menang ya di DKI Jakarta. Alhamdulillah. Kami dengar infonya Gerindra sedang ini nih ngintip-ngintip kira-kira Mas Kaisang bisa nggak nih jadi wagub gitu. Belum cukup umur. Wagub belum cukup umur Belum ya? cukup umur. Oh kalau kemarin Wapres bisa kan cukup umur? Oh nggak tahu Nggak kalau bisa. Jadi, emang masih ada paman. Nana, jangan dibentur-benturkan Loh, ya. kan kemarin Jadi Wapres kita bisa mengikuti cukup umur. ya kalau Wapres kan sudah ada Oke. putusan Mahkamah Konstitusi. Sekarang kita mengikuti ketentuan aturan yang ada. Oke, Ya, jadi 30 sekarang tahun. Gerindra mengikuti Ya, jangan ketentuan buat aturan yang polemik ada ya. baru. Ya tentu dong. Oke, jadi Mas Kaisang nggak bisa dong. Partai yang sangat patuh dan Oke. taat Berarti pada Mas Kaisang nggak konstitusi. bisa maju di. Ya kalau tidak memenuhi syarat secara undang-undang masa mau dipaksa-paksa. Oke. Aduh. Oke, jadi dari kalau Gerindra nanti akan memprioritaskan dari internal partai. Partai Gerindra akan memutuskan yang terbaik. Sejujurnya semua partai, jangankan partai besar ya pemenang pemilu, partai yang baru berdiri saja ingin Ya. kader-kadernya tampil Pengen dari internal dong. menjadi capres, Ya. cawapres, gubernur, wakil sampai juga wakil wali kota dan seterusnya, bahkan caleg-caleg. Namun demikian ya kami semua Nunggu. patuh dan taat Oke. kepada partai. Baik, baik. Saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, Anda melihat jawaban tadi Mas Wiwi dari Nasdem dan juga Bang Erwin dari Golkar. Kayaknya koalisi di pilkada ini akan jauh lebih cair ya dibandingkan dengan koalisi di pilpres. Artinya ya nggak peluangnya bahwa koalisi perubahan akan sama-sama ataupun koalisi Indonesia Maju sama-sama itu masih bisa berubah ya Mas? Memang tidak pernah ada rumus mutlak bahwa koalisi di pilpres itu akan inline dengan koalisi di pilkada ya. PDIP dan PKS itu kan bainas sama wal lubang sumur. Oke. Jadi bagaikan langit dan lubang sumur yang nggak pernah bertemu di konteks politik apapun. Tapi di pilkada kita sering melihat PDIP dan PKS itu berkoalisi. Atau sesuatu yang tidak pernah nyambung misalnya PKB dan Anies, tapi tiba-tiba dia kemudian bisa maju bersama gitu ya. Yang ingin saya katakan adalah based on dari koalisi di pilkada itu soal interest. Kalau menguntungkan bagi partai, sekalipun itu bukan koalisional presiden, misalnya berhadap-hadapan di 2024 akan ketemu. Kalau ada titik temu antara Gerindra dengan Nasdem, apa yang kemudian bisa dielakkan dari itu semua? Toh kalau bicara tentang Anies misalnya, yang punya nama besar di Jakarta ini rasa-rasanya memang agak sulit untuk membantah. Oke. Tapi kan saya selalu mengatakan, saya berharap 4 orang yang ada di sini maju di 2004 ini. 2024. Ini Wibi orang top, sudah kepilih lagi jadi DPRD. Bang Mardhani di Jaktim suaranya mantap. Kan nggak mungkin PKS itu direkrut hanya ingin jadi saksi terus gitu loh Pak Ustadz. Jadi ini penting untuk dilihat. Kalau memajukan kader internal sendiri kan bagus. Kemudian Bang Riza Patria kita tahu lah, pengalaman jadi wakil gubernur, ketua DPD Jakarta, dari Gerindra. Dan kalau kita bicara tentang data survei kita di akhir Desember, salah satu nama yang paling menonjol di Jakarta adalah Bang Riza, mewakili Gerindra. Ada di situ ada Anies, ada Ahok. Kalau kemudian bicara tentang Golkar, Bang Erwin memang pendatang baru, tapi suaranya kan luar biasa betul suaraan pileknya. Ini adalah satu instrumen yang menurut saya bisa dijadikan sandaran bahwa inilah orang-orang yang paling mungkin. Ya setidaknya kalau kita WA dibalas lah nak. Ya. Ketimbang mereka yang kemudian sering kita bicarakan. Tapi Siapa dia maksudnya kemudian nih? ya terutama kebijakannya itu yang tidak pernah Oke. ya menyentuh persoalan-persoalan rakyat secara umum. Ingin saya katakan adalah 2 variabel penting kalau bicara pilkada Jakarta. Pertama yang disebut dengan Bang Erwin tadi, data driven itu. Pasti yang dibicara tentang ini siapa yang populer, siapa yang elektabilitasnya bagus. Kalau bicara data, itu akhir Desember, pertama memang Anies Baswedan. Yang kedua itu dari PDIP Ahok. Yang ketiga itu adalah Ridwan Kamil, itu harus diakui. Yang keempat itu ada Riza Patria. Yang kelima baru ada Sahroni, ada Pak Mardhani dan seterusnya. Kalau hari ini disurvei, nama-nama ini muncul Rifana. Kenapa? Karena memang menjadi spotlight pembicaraan soal mereka punya Oke. potensi untuk maju di 2024 pilkada. Nah tapi yang ketiga variabel penting,
bahwa percuma punya nama besar, punya popularitas Kalau nggak dan dapat elektabilitas. Kalau tak punya tiket, keputusan elit itu berubah, Ya. saya kira akan wassalam semuanya. Nah itu pentingnya pilkada. Siapa kira nama-nama yang muncul di survei itu, kemudian dia tidak mendapatkan tiket. Anies bolehlah hebat, bolehlah popularitasnya bagus di Jakarta. Tapi kan kalau dia maju lagi di Jakarta, ini kan secara tidak langsung menurunkan grade Betul. kapasitas dia, politisi dia yang sudah levelnya nasional. Masa balik lagi sih ke Jakarta gitu. Kayak nggak ada orang lagi aja di koalisi perubahan ini. Oke, kita nggak tahu tuh nanti itu. Koalisi perubahan bisa nggak tuh talent scouting orang-orang baru ya? Atau mungkin koalisinya lebih cair nanti, bisa bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Nah, setelah ini kita akan minta tanggapan dari teman-teman mahasiswa, apakah mereka merasa bahwa gubernur nih harus dipilih langsung lagi atau dipilih oleh presiden, dan siapa kira-kira sosoknya yang di mata mereka ini mampu untuk bisa memimpin Jakarta ke depan. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.